wabarakatuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati pengawas paket SMA Negeri 15 Jakarta Bapak Marno Habib. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Ibu Nurita Siregar. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Ibu Dwinita. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sagam. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Bapak Suwandi Tarigan. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Humas Ibu Sri Haryati. Yang kami hormati Ketua TPMPS Bapak Adang Rahmat Permana beserta anggota, dan seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 15 yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan Ketua TPMPS, yang keempat pembukaan kegiatan diseminasi praktik baik implementasi SPMI tahun 2020, yang kelima pengarahan kegiatan diseminasi praktik baik implementasi SPMI tahun 2020 oleh pengawas, yang keenam sosialisasi tentang SPMI oleh kepala sekolah, yang ketujuh diseminasi praktik baik nanti akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Gabriel. Kemudian yang ke-8 pembacaan doa penutup oleh Ustadz Amin atau Ustadz Haryono. Baik, yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk dengan siap. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berhenti jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu laporan dari Ketua TPMPS kepada Bapak Adang Rahmat Permana. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
yang kami hormati pengawas SMA Negeri 15, Bapak Dr. Andes Haji Mado Habib MM, yang terhormat Kepala SMA Negeri 15, Ibu Nurita Siregar, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil Humas Sapras, yang terhormat Kepala Tata Usaha beserta karyawan, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa bersama-sama melakukan virtual, yang tadi pagi Bapak dan Ibu sudah melakukan aktivitas. Oleh karena itu kami haturkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melaporkan untuk kegiatan diseminasi praktik baik kali ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa diseminasi praktik baik ini adalah merupakan kegiatan terakhir dari pendampingan implementasi SPMI tahun 2020. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu dalam rangka pendampingan SPMI tahun 2020 ini, dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai dengan sekarang tanggal 27 November. Jadi kita hampir 1 bulan full kita sudah melakukan kegiatan pendampingan ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap bahwa dengan selesainya pendampingan implementasi SPMI tahun 2020 ini bukan berarti kita berakhirnya melakukan kegiatan SPMI ini. Karena SPMI ini adalah kita harus lakukan setiap saat dan kita lakukan juga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mari pada Bapak dan Ibu, setelah selesai pendampingan ini, mari kita lanjutkan. Tetap kita lanjutkan untuk selalu kita menjaga mutu, selalu kita menjaga kualitas, ya, dan selalu kita membudayakan mutu. Oleh karena itu, mari kita budayakan mutu sebagai budaya di SMA Negeri 15 ini. Dan insya Allah bahwa kegiatan SPM ini mungkin pendampingan hari ini selesai, tetapi insya Allah semangat dan implementasinya akan terus kita lakukan. Oleh karena itu, tetap kegiatan akan terus berlanjut dengan TPMPS berbagi, Bapak Ibu, ya. Lewat TPS berbagi ini kita tidak akan berhenti, ya. Oleh karena itu tetap karena kita ingin melanjutkan mengimplementasikan kegiatan SPM ini tidak hanya pada pendampingan. Jadi sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sudah setia Bapak dan Ibu mengikuti Zoom pelaksanaan pendampingan ini. Mudah-mudahan luangan waktu Bapak dan Ibu ini akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan maaf bila mana dalam pelaksanaan pendampingan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami atas nama TPMPS memohonkan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada seluruh sivitas SMA Negeri 15 yang sudah bahu-membahu melaksanakan pendampingan ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua TPMPS. Berikutnya acara yang keempat, yaitu pembukaan kegiatan diseminasi praktik baik implementasi SPMI tahun 2020 oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Nurita Siregar. Kami persilakan. Kasih Pak Anwar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore, Bu.
Yang terhormat Bapak Marno sebagai pengawas paket SMA Negeri 15 Jakarta, yang terhormat Ketua TPMPS Pak Adang Purnama, dan yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga teman-teman guru, dan juga semua teman-teman tim TPMPS yang hadir pada saat ini. Syukur terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi nikmat sehat, kita bisa bersilaturahmi pada saat ini. Dan saya berharap ke depannya SMA Negeri 15 Jakarta dengan berakhirnya pendampingan diseminasi ini, maka saya berharap ke depan SMA Negeri 15 Jakarta semakin sukses, ya. Karena suksesnya adalah Bapak Ibu guru semuanya lewat SPMI, ya. Jadi jadilah menjadi guru-guru yang dirindukan dan dicintai oleh anak didik kita semuanya. Jadilah menjadi guru yang bermutu sesuai dengan tuntutan dari SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dan saya sangat yakin dan percaya terhadap Bapak Ibu guru semuanya, karena selama ini sudah menjalankan tugas-tugasnya dalam PJJ. Dan saya berharap juga anak-anak didik kita semuanya dengan bimbingan Bapak Ibu guru semuanya, anak-anak kita semuanya berhasil di masa depan. Dan untuk laporan, untuk tim TPMPS 15, saya berharap laporannya disusun sedemikian dengan baik dan harus ada koordinasi antara ketua, anggota semuanya tim TPMPS, jangan satu orang aja yang mengerjakan laporannya, ya Bapak Ibu ya. Jadi harus saling mengingatkan, saling koreksi, saling memantau satu persatu, kegiatannya diperhatikan dalam laporannya, ya. Apa yang kurang harus diteliti, jangan sampai nanti kita dipanggil masih banyak kekurangan, ya. Jadi saya berharap laporannya laporan yang sudah sempurna, ya, jangan laporan yang eke-eke. Jadi kasihan nanti kepala sekolahnya kalau laporannya hanya laporan eke-eke, ya. Jadi harus yang benar-benar berkualitas, bermutu, ya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Baik, terima kasih. Demikian pembukaan kegiatan diseminasi praktik baik oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurita Siregar. Berikutnya memasuki acara yang kelima, yaitu pengarahan kegiatan diseminasi praktik baik implementasi SPMI tahun 2020 oleh pengawas paket SMA Negeri 15 Jakarta kepada Bapak Haji Marno Habib. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma afini badani, Allahumma afini sam'i, Allahumma afini syari, la ilaha illa anta. Yang saya hormati Kepala SMA 15 Jakarta yang sangat luar biasa dan semangatnya.
Dan kelihatannya kita tidak terlalu kalah dengan sekolah lain ketika itu ya di mana 104, 73, 15 yang kadang-kadang sekolahnya nggak kelihatan, tapi ternyata ketika tampil menakjubkan. Ketua tim TPMPS ini juga sangat semangat dengan lihat umur, tapi semangat. Jadi, dada saya sakit, tapi kalau sudah bertemu dengan teman-teman, sudah bicara tentang ya keilmuan, perasaan sehat itu sebentar. Ketika gini sehat ini, begitu kurang enak lagi. Itu jadi artinya belajar itu bikin kita sehat. Teman-teman guru semuanya SMA 15, mudah-mudahan dengan kegiatan ya yang kita lakukan di SPM ini, sudah ini hari terakhir ya Padang. Iya Pak. Boleh saja, saya setuju dengan tadi Padang. Kegiatan SPMI berakhir, bukan berarti belajar berakhir. Pensiun bukan berarti belajar juga pensiun. Ya, dari ayunan sampai menjelang liang lahat. Yang penting bermanfaat. Jadi ada filosofi sedikit ini. Bukan lamanya kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Lama kalau nggak bermutu, nggak berguna, tidak bermanfaat, buat apa berlama-lama hidup? Sebentar hidup tidak lama, tapi kita bermutu, maka kita akan hidup selamanya sesungguhnya. Lihat ya, para pahlawan ya, para orang-orang ini ya, para sahabat dan sebagainya. Itu hidup sesungguhnya ya, namanya kayak Kiai Nur Ali. Orangnya udah kapan, udah jadi apa barangkali, tapi namanya tetap aja Soekarno, Hatta, ya kan? Nah, itu contoh. Dia masih tetap hidup. Bicara dengan best practice. Oh, tadi guru-guru semua ya, udah. Pegawai belum saya sebut ya, pegawai, tata usaha dan sebagainya yang membantu kru kita semua. Jadi best practice adalah pengalaman terbaik. Sebenarnya bukan best practice-nya nih ya, yang harus kita jujur kita akui. Yang jadi masalah adalah kita nih malas nulis. Kita tuh malas nulis. Kalau nggak dipaksa, nah gitu. Makanya rasanya kita perlu kita memaksakan diri untuk menulis. Apa yang kita lihat, kita tulis aja sebenarnya. Itu menjadi best practice. Terbiasa. Kenapa sulit? Karena tidak biasa. Itu masalahnya. Ini saya akui juga ya. Saya termasuk orang yang suka nulis nih, sekarang ini belum nulis, tapi sekarang lagi nulis lagi. Gitu. Ya, lagi nulis lagi nih sekarang. Ya, saya pernah bikin contoh juga, ini motivasi aja. Saya dulu zamannya dulu di PT Rakadito ya, saya menulis ya LKS akuntansi. Itu kan yang bikin saya. Ya, penulis tunggal. Dikumpul-kumpul nulis, ternyata jadi back prestisnya apa? Terwujud. Kita rajin nulis, akhirnya apa? Dapat satu royalti, saya waktu itu dapat satu mobil royaltinya, walaupun kijang doyok. Tapi bukan masalah kijang doyoknya buat saya. Uang yang kita peroleh dari kita rajin menulis, ternyata tidak mengurangi pendapatan kita. Kita mendapatkan, kenapa? Tadi menulis. Gitu. Ini kalau saya bukan best practice lagi kalimatnya. Sudah mendapatkan mobil satu. Walaupun kijang doyok, ya kan? Tapi kan bukti. Nah ini contoh, ini sederhana. Menulis ini yang memang paling kita malas. Kenapa kita malas nulis? Karena kita malas baca. Itu kata kuncinya. Sedangkan baca sekarang literasi semua. Sekarang konsepnya keterbacaan. AKM apa sih sebenarnya? Orang dipaksa untuk baca sebenarnya. Nah ini yang jadi masalah. Bagi yang muda-muda, ya baik yang masih KKI
apalagi yang sudah ASN. Ini udah menjadi istilah kegiatan kita, kegiatan rutin. Kalau konsepnya, kalau ketika dijelasin, ngerti semua itu. Nggak ada yang nggak ngerti, saya angguk-angguk semua pasti, oh iya. Begitu suruh nulis, gini-gini. Nah, ketika nggak belajar, baca, nanti dijelasin, angguk-angguk, oh begitu. Iya, begitu angguk-angguk. Begitu suruh nulis, nah gini. Mulai nih, dibisikin sama setan. Malas kamu. Udah dapat TKD aman aja apa nulis-nulis enggak. Ya. Jadi seperti itu. Saya nulis lagi. Ini kan bicara nulis Mbak Adang nih, ya kan? Ini kan bicara nulis sebenarnya ini. Iya. Jangan cerita ini biar tahu, selama ini kan teman-teman nggak tahu nih. Saya pernah juga bikin soal jawab matematika SMP dulu di PT. Barangkali nulis. Saya gabungkan juga di Galakti Fisika dan Ekonomi. Walaupun royaltinya nggak seberapa, minimal pengalamannya membuat satu resume. Saya pernah bikin buku juga di PT Rosda Karya Bandung. Wah, keren Pak Maru, nggak kalah. Coba berapa penerbit itu, udah hitung sendiri. Saya terakhir bikin buku Matematik, Ekonomi, dan Bisnis di PT Galia Indonesia untuk perguruan tinggi. Wah, jadi bukan hanya tingkat SMA, untuk perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu klik Marno Habib, Matematik, Ekonomi, dan Bisnis, muncul, lihat covernya, buktikan. Ini support ya. Apalagi best practice sebenarnya nggak terlalu sulit. Dapat angka kredit lagi minimal. Nah ini, yang penting gairah ya. Gairah menulis ini yang penting sebenarnya. Tapi saya sedang menulis ya. Tulisan saya ya. Gitu. Dan menulis mungkin akademis ya. Gitu. Jadi menjelang pensiun menulis tidak akan mudah. Gitu. Apalagi yang masih lama pensiun. Nah, itu masalahnya. Masalahnya bukan karena pelatihan semata hari ini, tapi yang jadi masalah bagaimana kita tergerak hatinya untuk selalu menulis. Ini ya sesuai dengan kompetensi guru, kompetensi profesional. Ya, itu saya bangga ya bisa menulis, bisa dipakai di perguruan tinggi buku saya. Coba apa kan pasti ada amalnya itu ya. Ilmu yang bermanfaat, buktikan seperti itu ya. Nah, saya sudah buktikan menulis, jadi saya bukan sekedar ngomong, saya sudah buktikan. Nah, untuk yang best practice diharapkan pertama ini ada istilah karakteristiknya ya, ada inovasi ya, inovasi di dalam penulisan. Bikin tim juga boleh, sebenarnya pakai tim ya, bikin tim. Nah, sekaligus bikin best practice, bikin PTK. Bikin PTK tuh apa sih? Men gitu-gitu aja. Siklus 1, 2 selesai, ya kan? Dan sebagainya. Nggak banyak. Masa yang jadi masalah tadi malesnya. Ngapain dibikinin orang? Kita nggak berkembang, ya. Itu. Jadi kepada teman-teman yang muda-muda terutama, kalau yang udah mau pensiun sih ya udahlah pokoknya terima, tapi tetap belajar, tidak akan pernah pensiun. Saya kira itu nanti kepanjangan kalau saya udah cerita. Yang pasti saya sudah membuktikan ya sebagai pengawas, hanya sebagai pengawas, tapi juga saya juga sudah nulis buku, sudah saya buktikan dan sudah mendapatkan hasil. Jadi itu yang namanya guru profesional. Di mana Anda profesional? Nggak pernah nulis buku. Ada hasilnya nggak? Ada. Itu. Saya profesional udah tahun 94 itu. Dari tahun 94 udah. Sekarang udah berapa tahun nih ya. Nah, ternyata dengan nulis buku kita dikenal, akhirnya saya dipercaya untuk menjadi ketua jurusan di STIE di beberapa tempat. Sampai ke
pembantu ketua satu bidang akademik ya. Mungkin dari SMA 15 ada juga tuh murid saya tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini profesional ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berjalan dan tergerak hatinya untuk tetap nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Marwan Habib. Demikian acara yang kelima, kita memasuki acara yang keenam, yaitu sosialisasi tentang SPMI oleh kepala sekolah kepada Ibu Nurita Siregar. Kami persilahkan. Pak Adang. Baik, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marno yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu para wakil, kepala tata usaha, dan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sosialisasi SPMI implementasi tahun 2020 pada acara diseminasi praktik baik. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara SPMI pasti berbicara tentang penjaminan mutu. Bapak Ibu sekalian, bahwa mutu pendidikan itu merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu dalam hal ini adalah stakeholder, dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Jadi itu yang dimaksud dengan mutu pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kami barangkali mengambil pengertian penjaminan mutu menurut Rowley ya, pada tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu di sini adalah keseluruhan kebijakan, sistem dan proses yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan. Berarti penjamin ini adalah merupakan kebijakan. Kebijakan dari sistem dan proses yang tentunya untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan. Nah, di sini Rowley memberikan contoh ya, adalah rancangan kursus misalnya. Di dalam pengembangan staf, serta pengumpulan dan pemanfaatan umpan balik dari siswa, staf, dan karyawan. Bapak Ibu, itu adalah menurut Rowley. Kemudian pendapat lain juga ya, dari Piper, ini pada tahun 93, Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwa keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin tersedianya mutu atau berlanjutnya perbaikan mutu yang meliputi perencanaan, pendefinisian, pendorong, dan penilaian mutu. Inilah pengertian penjaminan mutu menurut kedua tokoh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016? Bahwa mutu pendidikan dasar dan menengah itu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar dan pada pendidikan menengah. Ini yang dimaksud mutu menurut Permen nomor 28 tahun 2016. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penjaminan mutu di sini menurut Permen itu yaitu suatu mekanisme. Kami ulang, suatu mekanisme
yang secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Artinya Bapak dan Ibu, semua proses, semua mekanisme, semua perencanaan itu semuanya mengacu kepada standar mutu atau SMP. Karena SMP kita adalah 7,0. Nah inilah menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini kita kenal dengan siklus SPMI. Ini pada sosialisasi tanggal 15 Oktober sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, namun kami coba mengulang kembali bahwa disinilah Bapak Ibu kuncinya di dalam siklus ini. Di mana melalui satuan pendidikan ini, melalui yang sudah Bapak dan Ibu yang kita kenal dengan PMP yang sudah diisi, kemudian dari sini dari PMP ini atau rapot mutu ini dibuatkan pemetaan mutu. Artinya mana yang tidak sesuai dengan SNP, artinya yang di bawah standar buat 7, maka dipetakan itu, setelah dipetakan itu maka baru melakukan perencanaan apa yang harus kita lakukan di dalam rangka peningkatan mutu ini. Nah, kalau perencanaan sudah selesai, maka menuju kepada implementasi, pelaksanaan. Pelaksanaan dari mana? Dari perencanaan ini. Selama proses implementasi di dalam perencanaan inilah, maka diperlukan adanya evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah pada tahap penetapan standar. Berarti kita ada di sini. Diseminasi ini kita ada pada penetapan standar. Artinya terakhir di dalam siklus SPMI ini. Dan ini terus berlanjut, makanya itulah tadi dikatakan bahwa siklus ini harus berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya selesai pendampingan, selesai sudah, tapi ini harus berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa itu sistem penjaminan mutu internal? Jadi SPMI itu apa? Yang dimaksud SPMI di sini adalah penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Artinya dari kita untuk kita. Jadi SPMI ini menerapkan penjaminan mutu secara mandiri. Oleh karena itu, maka perlu penerapan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistematis. Secara sistematik, berkelanjutan terus, holistik, kemudian berkelanjutan, sehingga budaya mutu itu akan tumbuh dan berkembang secara mandiri. Jadi andai kata siklus ini tetap dilakukan, maka itu akan membentuk budaya mutu. Dan itu akan berkembang secara mandiri. Itu yang disebut dengan sistem penjaminan mutu internal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, SPM ini direncanakan. Tentunya melalui siklus tadi. Siklus mulai dari pemetaan, kemudian perencanaan, kemudian dilaksanakan. Kemudian dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Artinya semua perencanaan kita, Bapak dan Ibu melakukan KBM selalu berstandar kepada SNP. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
SPMI itu juga tentunya memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan sumber daya untuk mencapai SNP sebagai standar. Standar itu adalah 7,0. Dengan siklus, pertama, memetakan mutu. Memetakan mutu ini dari mana Bapak Ibu? Memetakan mutu ini dari mutu rapot atau kita sebut dengan PMP. Di mana dipetakan hasilnya, yang hasil Bapak Ibu setiap mengisi, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu akan mengisi lagi mutu rapot ya, untuk tahun 2020. Nah, di dalam memetakan mutu ini, ya, melalui mutu rapot, kan gitu, di mana yang di bawah standar, di mana saja, kan gitu. Kemudian setelah kita memetakan mutu, maka membuat perencanaan peningkatan mutu. Nah, perencanaan ini tentunya dituangkan di dalam rencana kerja sekolah. Kalau perencanaan sudah kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja sekolah, maka kita tahapan yang ketiga adalah melaksanakan pemenuhan mutu. Ya, tentunya di dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Jadi inilah implementasinya. Implementasinya berarti tahapan yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam siklus SPMI. Kemudian siklus berikutnya, tahapan berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Artinya mengevaluasi tahapan yang ketiga, yaitu melaksanakan pemenuhan mutu. Maka dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Yang dari dalam, manajemen, kepala sekolah, pengawas. Kemudian yang dari luar, mulai dari Sudin, kemudian ke dinas, LSM, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kelima adalah menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Artinya, ya, menyimpulkan dari hasil tahapan yang keempat. Apa saja yang diperlukan untuk menyusun strategi berikutnya. Begitu. Mana saja yang belum tercapai, disusun lagi pada tahapan yang kelima ini. Nah, inilah yang disebut dengan siklus SPMI, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu, siapa yang melaksanakan SPMI? Tentunya adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan berarti semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 15. Mulai dari caraka, karyawan, tata usaha, guru, komite, manajemen, kepala sekolah, pengawas. Jadi inilah sebagai pelaksana, ya, sebagai satuannya. Oleh karena itu, apa tugasnya? Tugas sekolah, tugas kita semua. Yang pertama adalah merencanakan. Merencanakan, kemudian melaksanakan, lanjut mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Jadi Bapak dan Ibu berarti berbicara merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengendalikan pembelajaran, dan mengembangkan mutunya. Oleh karena itu, ya, tugas yang kedua adalah menyusun dokumen SPMI. Mulai dari dokumen kebijakan, ini berarti ada pada tingkat manajemen, kemudian dokumen standar, dan dokumen
formulir. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Jadi semua perencanaan itu harus masuk di dalam rencana kerja sekolah, tentunya masuk ke dalam RAKS. Kemudian tugas yang keempat adalah melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Jadi tugas yang keempat ini adalah melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima adalah membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Ini adalah tugas sekolah, ya, dan alhamdulillah kita sudah dibentuk, dan ini adalah tahun yang kedua Bapak dan Ibu. Kemudian yang keenam, mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Inilah tugas penjaminan mutu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kepala satuan pendidikan, tentunya di dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, itu dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Jadi tugas TPMPS ini adalah sebagai pelaksana atau melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Jadi di sini jangan sampai ada salah pemahaman bahwa tidak ada tumpang tindih. Ya, tidak ada tumpang tindih antara wakil atau manajemen dengan TPMPS. Karena itu masing-masing sudah punya tupoksinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih prinsipnya? Prinsip SPMI. Prinsip yang pertama adalah mandiri. Sebagaimana tadi sesuai dengan permen, kita ini mandiri. Mandiri di sini adalah dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi seluruh stakeholder inilah mengembangkan dan mengimplementasikannya dengan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian prinsip yang kedua adalah partisipatif dan terstandar. Nah, ini menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. Artinya, di dalam perencanaan semuanya menuju pada SNP. Oleh karena itu, kalaupun nanti kita menggunakan minimal, kalau itu sudah semuanya terstandar, maka itu dinaikkan minimalnya. Yang sekarang minimalnya kan 7, nah, dinaikkan lebih dari 7. Jadi selalu tiap tahun meningkat dan meningkat. Artinya terstandar. Standarnya apa? SNP. Kemudian yang berikut yang ketiga adalah integritas. Integritas di sini adalah menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya di sini bahwa karena kita di dalam memetakan mutu itu berdasarkan data. Berdasarkan data dan informasi. Oleh karena itulah maka data itu harus valid.
Supaya valid bagaimana adalah ketika mengisi PMP, mengisi raport mutu, itu harus jujur, artinya harus integritas, kejujuran. Kalau memang ada, bilang ada, kalau memang tidak ada, tidak ada. Jadi tidak ada artinya sesuatu yang semu. Kalau misalnya contohnya misalnya gini, di standar proses tahun 2019 itu dapat nilai misalnya 5. Nah kemudian supaya tidak dapat 5, naikin aja pada tahun berikutnya tanpa melihat data dan informasi. Jadi kita harus jujur. Kalau di sini data kita sudah salah, maka di dalam memetakan mutu pun akan salah, Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya adalah sistematis dan berkelanjutan. Ini dilaksanakan secara berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dalam saat pendampingan, tidak. Ini selalu berkelanjutan setiap tahun. Mengikuti 5 langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan membentuk siklus mutu. Jadi mulai dari pemetaan diambil dari bukti raport, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, kemudian yang keempat adalah monitoring, kelima adalah menentukan mutu baru. Jadi 5 langkah ini selalu berjalan. Kemudian berikutnya adalah holistik. Ya. Holistik ini dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Artinya di sini tidak berdiri sendiri. Artinya harus saling sambung menyambung. Tidak ada ini urusan TPMPS, ini kurikulum, ini enggak, semuanya sama. Jadi bahu membahu, ya, bersamaan secara keseluruhan. Semua unsur yang ada, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang terkait. Kemudian prinsip berikutnya adalah transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel. Bapak dan Ibu, seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI ini harus terdokumentasi dengan baik. Jadi setiap kegiatan harus terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi Bapak dan Ibu, semua data harus terakses. Oleh karena itu, alhamdulillah TPMPS, kalau Bapak dan Ibu ingin melihat perkembangan bagaimana kegiatan pendampingan ini, silakan Bapak dan Ibu bisa dilihat di channel YouTube TPMPS. Ini adalah dalam bentuk kita transparan dan akuntabel. Itulah Bapak Ibu prinsip SPMI. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa sih ukuran keberhasilan penjaminan mutu itu? Di sini ada 3 indikator Bapak Ibu. Ya. Ada 3 indikator. Indikator pertama adalah keluaran atau output. Apa outputnya? Yang pertama, satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Ya. Artinya seluruhnya dilakukan siklus yang 5 tadi itu. Itu hasil keluarannya. Yang kedua,
berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi semua berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi, maka itu tidak berhasil Bapak dan Ibu. Jadi semua komponen stakeholder ini semuanya berfungsi di dalam penjaminan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, indikator keluarannya itu adalah meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian. Berarti di sini adalah ada peningkatan kita sebagai kompetensi pendidik di dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga kepada penilaian. Kalau berbicara perencanaan berarti mulai dari kita membuat RPP, kemudian langkah-langkahnya sampai bagaimana terhadap penilaian. Kalau berbicara penilaian, ya kita harus sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Jadi artinya perencanaan itu harus disesuaikan dan perencanaan itu juga harus selalu dievaluasi. Jadi tidak ada yang namanya RPP stagnan. Tidak ada yang namanya RPP itu stagnan. Terkadang berubah. Karena karakteristik setiap anak didik itu pasti berbeda. Sebagai contoh saja misalnya, ketika kita membuat RPP kelas 12 IPS 1, tentu karakteristiknya juga akan berbeda dengan kelas 12 IPS 2 dan seterusnya. Atau mungkin tahun ajaran sekarang dengan tahun ajaran besok belum tentu anaknya juga sama. Oleh karena itu maka RPP selalu harus direvisi. Termasuk ada juga silabusnya. Makanya ada yang disebut dengan pengembangan silabus. Ini semua di dalam rangka kita meningkatkan kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian indikator berikutnya adalah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu harus dikembangkan Bapak Ibu. Karena keberhasilan itu tidak hanya dari akademik, juga keberhasilan juga bisa dari ekstrakurikuler. Misalnya kita sudah punya dayung, itu kita kembangkan, tapi yang dikembangkan bukan cuma dayung, tapi semua ekstrakurikuler sehingga bisa meningkat dan sekolah nama kita akan menjadi terangkat. Kemudian yang kelima, ukuran yang kelima adalah meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan. Artinya di sini ada peningkatan pengelolaan sarana prasarana dan keuangan. Yang tadi transparansi dan sebagainya. Nah, itu ukuran keberhasilan penjaminan mutu di sekolah. Nah, kemudian indikator yang kedua, itu tadi indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah hasil dari proses yang berjalan, arti pembelajaran yang berjalan. Nah, kalau ini sesuai dengan standar, maka yang pertama adalah indikatornya adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dan hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Inilah mungkin yang sering Pak Marno menyampaikan berapa yang diterima di perguruan tinggi, kan gitu. Ini salah satu dalam rangka peningkatan hasil belajar peserta didik. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada istilah bagi kita, ini kan input kita kecil.
bahwa keberhasilan itu sebetulnya dilihat dari output Bapak dan Ibu. Kalau rata-rata yang masuk ke SMA 15 itu 7,0, maka keluar harus lebih dari 7,0. Ya. Jadi tidak melihat harus 8, harus 9, bahkan bila perlu 10. Tidak, ada peningkatan. Ya. Itu yang sebenarnya menurut saya itu adalah sebuah peningkatan. Daripada kita menerima rata-rata 9 tapi keluar 8, itu bukan peningkatan tapi itu adalah penurunan. Nah, sebentar lagi kita akan AKM, Bapak dan Ibu. Itu kita akan melihat sejauh mana nanti hasil AKM. Maka kalau itu bagus, maka peningkatan mutu dari 15 berhasil. Yang kedua, prestasi satuan pendidikan beserta anggotanya. Artinya di sini adalah prestasi kita semua. Prestasi Bapak dan Ibu, prestasi pegawai, prestasi karyawan, prestasi TU, prestasi manajemen para wakil, prestasi kepala sekolah. Ini adalah prestasi satuan pendidikan. Siapa tahu ada yang terpilih menjadi guru teladan atau juara OSN dan sebagainya. Ini juga diambil dari ini adalah salah satu indikator hasil. Kemudian yang ketiga, terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan Bapak Ibu. Terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, peranannya siapa? Kita-kita ini, guru. Makanya kalau Pak Mano bilang, kepala sekolah atau pengawas kepala sekolah banyakkan, jadilah guru yang menyenangkan Bapak Ibu. Disukai anak-anak. Dari ngelihat aja mereka sudah senang. Jangan sampai udah ngelihat aja dia udah sebel duluan, dia menghindar. Artinya di situ tidak terwujud lingkungan belajar yang menyenangkan. Itu ukurannya Bapak Ibu. Indikator berikutnya adalah adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan. Nah, ini yang di kita perlu juga dilaksanakan. Ya. Saya kalau dengar di ketika raker selalu ada ini muncul, tinggal kita implementasinya. Ya. Baik itu untuk anak-anak maupun untuk Bapak dan Ibu guru, termasuk karyawan dan tata usaha. Berarti di sini ada penghargaan, dukungan finansial dari pemangku kepentingan. Penghargaan itu kan tidak berbentuk uang saja. Perhatian pun itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian indikator yang kelima adalah pengelolaan satuan pendidik berjalan sesuai standar. Artinya standar pengelolaan ya, sudah sesuai standar SNP Bapak dan Ibu ya. Yang 8 standar itu. Dan yang terakhir untuk indikator hasil, ya, yaitu terimbasnya proses SPMI kepada sekolah imbas. Artinya sekolah kita menjadi rujukan, sekolah kita menjadi panutan, sekolah kita menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain. Ini adalah indikator yang kedua Bapak Ibu. Dan indikator yang ketiga, ini adalah indikator dampak. Dampak daripada SPMI. Dampak yang pertama adalah terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan. Artinya bahwa mutu itu sudah menjadi budaya bagi kita. Mutu itu sudah menjadikan sarapan kita sehari-hari. Mutu itu sudah menjadi makanan pokok bagi kita. Selalu berbicara mutu dan selalu berbicara mutu. Tidak ada istilah stagnan. Tidak ada istilah sudah cukup. Sekarang sudah cukup, tidak perlu lagi.
Tidak ada istilah itu. Selalu dan selalu meningkat dan terus meningkat. Ya. Jadi disitulah terbangunnya budaya mutu, ya, dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan. Bapak dan Ibu tolong digarisbawahi berkesinambungan. Sudah berkesinambungan juga berkelanjutan. Artinya tidak hanya pada sesaat, Bapak Ibu. Kemudian dampak berikutnya adalah terbangunnya budaya mutu pada sekolah imbas. Artinya mutu itu mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitar kita. Inilah tiga indikator, ya, bahwa penjaminan mutu di sekolah kita itu berhasil. Jadi kalau ketiga indikator ini belum terpenuhi, maka kita belum berhasil di dalam menjalankan penjaminan mutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa penjaminan mutu, saya ulang lagi, keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu ini dipengaruhi pertama, ini Bapak Ibu, ya, ini yang sangat penting untuk kita agar supaya penjaminan mutu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil dengan baik, maka dipengaruhi oleh pertama adalah komitmen. Komitmen kita bersama. Ya. Komitmen manajemen dan kepemimpinan, ya, atau sini leadership. Ya. Ini harus kuat komitmen ini Bapak Ibu. Kalau ada ibarat tidak boleh goyang. Walaupun badai itu menerpa, komitmen ini harus kuat di dalam rangka kita menjalankan pelaksanaan penjaminan mutu. Yang kedua, perbaikan yang berkelanjutan. Artinya memperbaiki terus. Diperbaiki dan diperbaiki terus dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Berarti monep terus kan gitu. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh. Artinya di sini adalah tentu orang tua murid, tamu, bahwa di 15 itu pelayanannya sudah baik. Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh kepala sekolah kita maupun oleh pengawas kita, bahwa pelayanan itu harus baik. Sehingga kalau ada istilah orang datang, apa perlu bisa dibantu dan sebagainya, artinya melayani tidak hanya kepada orang tua, termasuk juga melayani kepada para peserta didik kita. Jadi pelayanan di sini adalah cukup luas Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa penjaminan mutu ini tanpa ada kebersamaan baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu tidak akan bisa terjamin. Tidak akan bisa berjalan penjaminan mutu di sekolah kita. Berarti ini adalah harus bahu-membahu, bersama-sama, berperan aktif, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Tentunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang bagian caraka ya membersihkan semua tupoksinya. Sesuai dengan tupoksinya. Tidak ada lagi di kamar mandi yang kurang bersih, yang kurang ini, kurang itu. Kemudian di tenaga tata usaha tidak ada kekurangan lagi spidol dan segala macam. Jadi semuanya berperan aktif dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah pelatihan-pelatihan. Artinya training-training dalam rangka meningkatkan mutu.
Dan yang lebih penting adalah komunikasi, Bapak Ibu. Yang lebih penting adalah komunikasi. Tidak ada miskomunikasi. Kenapa? Karena ini ada berhubungan dengan nomor 7, kerjasama. Keberhasilan itu merupakan teamwork. Ya. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Tidak ada hanya kesiswaan saja. Tidak ada hanya TPMP saja. Tidak hanya kurikulum saja. Tidak hanya humas caprasa, tidak. Itu harus semua padu mempadu, kemudian saling berkomunikasi. Sehingga tidak ada miskomunikasi. Dan yang ke-8 adalah dukungan, bantuan, motivasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah dibantu oleh TPMPD. Nah, dalam hal ini tentunya mungkin yang kepanjangannya adalah pengawas. Ya, berarti dukungan dari semua dan motivasi dan pengawasan. Nah, ini syarat atau penjaminan mutu bisa berhasil apabila 8 item ini bisa dijalankan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah barangkali sosialisasi SPMI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak mengajari. Mungkin nanti ada tambahan dari kepala sekolah. Karena mungkin saya terbatas, kepala sekolah akan menyampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adang. Saya garis bawahi tadi dari yang disampaikan oleh Pak Adang, bahwa perlu kerjasama yang solid antara guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah, bahwa mutu itu harus menjadi budaya, ya. Jadi makanya disebut budaya mutu. Percuma kita berbicara SPMI apabila budaya mutu tidak ada di sekolah kita, ya. Yang pertama sekali ada juga disebutkan di situ integritas, ya. Kejujuran, ya. Harus jujur, mengerjakan sesuatu itu harus jujur, ya. Saya ingat dulu pesan ibu saya, hanya 2 yang dipesankan sama saya. Jangan bohong dan jangan sombong. Jangan bohong itu berarti harus jujur. Jangan sombong berarti harus rendah hati. Ya. Kalau di SMA Negeri 15 Jakarta, budayanya yang 2 ini, rendah hati dan jujur, kemanapun kita akan dikenang oleh orang. Ya. Akan selalu dikenang oleh orang. Baik itu anak didik, maupun orang tua, dan juga pelayanan kita harus sama rata ke semua orang. Jangan kalau dia stylenya agak bagus, kita nunduk-nunduk untuk melayani dia. Jangan ya. Mau yang pakai sendal jepit kayak dia ke sini, layani apa adanya, ya. Dilayani dengan hormat. Jadi jangan pilih-pilih dulu. Anak didik kita pun begitu. Mau anak orang kaya, mau anak tukang asongan, sama rata, ya. Jangan dibeda-bedakan. Pelayanannya harus bagus. Karena semua kita ini adalah pelayan, ya. Mau kepala sekolah, mau wakil kepala sekolah, mau guru, tata usaha, kita semuanya pelayan, ya. Harus melayani. Jadi kalau sudah kelihatan ada tamu duduk di sini, cari siapa Bu? Boleh disapa.
Saya juga jadi guru waktu di 54 begitu. Sehingga saya dikenal itu karena saking seringnya menyapa orang, menyapa tamu di sekolah. Padahal yang dicari itu sebenarnya orang lain, bukan saya. Tapi nama saya dikenal. Siapa tuh ibu yang suka nanya-nanya gitu? Cari siapa bu? Cari siapa pak? Cari siapa mas? Gitu, ya. Nanti ini akan terdengar oleh yang pejabat-pejabat di atas. Ada loh guru di sana, udah cantik, udah pintar, sopan lagi, baik lagi. Nah, jadi siapa yang mau jadi pejabat di sini dimulai dari yang seperti saya katakan tadi, ya. Mau jadi pemimpin, semuanya orang mimpi jadi pemimpin. Bohong kalau katanya dia nggak mau jadi pemimpin. Paling tidak pemimpin di keluarga, ya. Jadi pemimpin itu harus ada etika menyapa orang, ya. Itu harus dibudayakan. Ada orang dikit-dikit plengos-plengos, ya. Nggak suka dengan si A, plengos. Nggak suka dengan si B, plengos. Jangan dibiasakan, ya. Kita di sini satu atap, sering saya sebutkan itu. Kalau kita satu atap, satu rasa, ya, sepenanggungan. Jadi kita saling mengingatkan. Kalau orang salah, kita ingatkan. Jangan dimusuhi. Kalau nggak cocok idenya si A dengan ide kita, jangan kita musuhi. Ya, kita harus koreksi juga. Kenapa dia nggak setuju dengan ide saya? Jadi saling koreksi, ya. Jangan saling menjudge, ya. Yang ada saya lihat sering menjustis orang, itu nggak boleh. Kita nggak boleh nyuruh orang sepaham dengan kita, ya. Saya pun nggak pernah menuntut Bapak Ibu sepaham dengan saya. Tapi saya harus belajar bagaimana supaya mereka itu mau sepaham dengan saya. Mau memajukan SMA Negeri 15 Jakarta. Harus begitu. Kalau Bapak Ibu mau maju sekolah ini, majukan diri sendiri dulu. Ya. Majukan diri sendiri. Bapak Ibu ada yang tidak mau maju di sini? Ada yang tidak mau berubah? Harus selalu berubah ke arah yang lebih baik. Itulah artinya KBM. Kegiatan belajar mengajar. Saya selalu katakan sama anak didik. Apa arti KBM? Yang saya tuntut dari anak-anak adalah selalu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kamu nggak lebih baik dari yang dulu, percuma. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu harus selalu ditekankan kepada anak-anak, ya. Selalu saya katakan, kasihlah satu kalimat yang gampang dicerna oleh anak didik. Jangan melulu ilmu yang disodorin sama anak, percuma kalau karakternya tidak kita bina, ya. Contohnya, catat apa yang mau kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu catat. Gampang kan diingat? Catat apa yang mau kamu kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kamu catat. Gampang diingat anak-anak. Akan dikenang Bapak Ibu dengan kalimat itu. Saya juga selalu bilang sama anak-anak dulu waktu saya masih jadi guru, saya bilang begini. Anak-anak, yang hadir siapa di sini? Semua, Bu. Tapi ada satu orang yang nggak masuk-masuk. Kenapa nggak masuk? Udah mati, saya bilang. Ih, Ibu kasar banget ngomongnya. Lah, jangan sensitif dulu dengan omongan mati. Mati itu maksudnya makan tidur, saya bilang. Jadi diingat sama anak-anak. Oh
ya mati bukan mati beneran, makan tidur. Nah, hal-hal seperti ini harus bisa Ibu ciptakan gitu. Ciptakan kata-kata yang bisa dicerna oleh anak. Bukan harus dengan bahasa Inggris, bukan, ya. Jadi harus selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman, ya. Selalu saya katakan itu. Dan kalau Bapak Ibu menguasai IT, bagi ilmunya ke orang lain, ke temannya. Jangan pelit. Teman saya di sana dulu pelit-pelit semua. Akhirnya saya belajarnya dari mana? Nyuri-nyuri pandang. Terserah mau apa kata orang. Curi-curi pandang saya. Saya terkadang di belakangnya ngintip-ngintip. Oh iya, kursornya kemana ya arahnya? Nah, begitu caranya saya belajar. Kalau Bapak Ibu cerdik bisa jadi orang terpandai, ya. Cerdik itu boleh, asal jangan tidak apa Bapak Ibu. Orang Indonesia kan rata-rata cerdik. Tapi rata-rata juga apa, Bu? Kok pada diem? Orang Indonesia rata-rata pintar, pandai. Tapi kebanyakan juga yang bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kok Pak Anwar godek-godek? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Masa nggak tahu? Pak Anwar kan pandai. Arahnya omongan saya apa nih? Orang Indonesia itu rata-rata pandai, pintar, dan kebanyakan juga bagaimana? Licik, ya. Licik berbeda dengan cerdik, ya. Kalau licik itu negatifnya yang banyak, ya. Tapi kalau cerdik positifnya yang banyak, ya. Jadilah menjadi orang cerdik. Dari kata cerdik menjadi cendekiawan, ya. Cerdik pandai. Jangan menjadi orang licik, tapi jadilah menjadi orang bijak dan orang cerdik. Kalau cerdik itu positifnya lebih banyak dibanding licik. Kalau licik itu lebih besar negatifnya, ya. Saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk sosialisasi tentang SPMI-nya. Berikutnya memasuki acara yang kedua, yaitu diseminasi praktik baik oleh Bapak Ahmad Gabriel. Kepada Bapak Ahmad Gabriel dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Marno Habib selaku pengawas paket SMA Negeri 15, yang sama-sama kita hormati Ibu Nurita Sregar selaku Kepala SMA Negeri 15 Jakarta, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf, dan juga tentunya Bapak Ibu guru dan karyawan yang masih sama-sama hadir dalam virtual Zoom meeting pada siang hari ini. Ya, saya mewakili tim dari TPMPS SMA Negeri 15 Jakarta akan sedikit memaparkan mengenai diseminasi praktik baik atau best practice SMA Negeri 15 Jakarta, yaitu programnya adalah TPMPS berbagi yang sudah sama-sama kita laksanakan. Nah, apa sih agenda kita hari ini? Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih TPMPS berbagi itu? Kemudian, kenapa sih latar belakang TPMPS berbagi itu ada? Dan ketiga, outputnya apa? Dan yang terakhir, tentunya dokumentasinya dari masing-masing kegiatan yang sudah berjalan. Ya, kita mulai aja. Nah, TPMPS berbagi sendiri ini adalah program dari TPMPS
SMA 15 yang berupa kegiatan sharing. Di sini jadi bukan ada yang ngajar, ada yang diajarin, tapi kita sama-sama belajar, sharing informasi yang informasinya berguna untuk kita semua, baik guru maupun tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, yang sudah kita rencanakan ada 5, tapi yang sudah berjalan karena padatnya juga kegiatan di SMA Negeri 15 baru 3. Yang pertama, penggunaan Google Classroom yang sudah dijelaskan oleh Pak Anwar. Kemudian penggunaan aplikasi Camtasia, yaitu aplikasi pembuatan video khususnya untuk ProPoint, yang sudah dijelaskan oleh Pak Adang. Kemudian pembuatan soal dan penilaian, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Noni. Ya, dan yang keempat, penggunaan aplikasi Quizizz, ya Sun, yang rencananya akan disampaikan oleh Bu Iif. Kemudian ada penggunaan aplikasi web dan website Canva yang insya Allah akan saya bawakan. Nah, kenapa sih TPMPS berbagi itu perlu atau penting untuk kita sama-sama laksanakan? Yang pertama, sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, sehingga guru diminta untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan pembelajaran jarak jauh itu dibutuhkan kemampuan IT yang cukup untuk bisa tetap melaksanakan pembelajaran yang bermakna, ya, sesuai dengan instruksi pembelajaran yang bermakna walaupun tanpa tatap muka gitu, secara virtual, baik dari aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan media lainnya. Dan kemudian best practice TPMPS SMA Negeri 15 Jakarta ini bertujuan juga untuk meningkatkan mutu. Gitu. Jadi kalau sumber dayanya sudah sumber daya manusianya sudah baik, kita harapkan semoga mutunya juga jauh lebih baik. Gitu. Nah, outputnya apa sih dari kegiatan TPMPS berbagi ini? Yang pertama tadi ya sudah disampaikan, terwujudnya pembelajaran bermakna walaupun tanpa tatap muka. Jadi kita masih bisa tetap anak atau siswa kita masih bisa mendapatkan haknya untuk bisa menerima pembelajaran yang bermakna. Kemudian kemampuan IT, Bapak Ibu guru dan karyawan juga bisa jauh lebih meningkat lagi supaya PJJ yang dilaksanakan Bapak Ibu sekalian bisa tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, meningkatnya mutu SMA Negeri 15 Jakarta. Nah, itu aja tadi, dan sekarang kita masuk ke dokumentasinya atau kegiatan yang sudah kita laksanakan. Bentuknya video. Masuk ya. Sebentar. Halo. 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 Iya. Sebentar. Bentar ya, ada. Salam. Ada beberapa hal yang akan tentang bagaimana memulai kelas baru atau membuat kelas baru. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana cara mendaftarkan siswa dan guru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendistribusikan materi. Terus WA aja dulu ya. Kemudian yang keempat adalah membuat WA dulu aja lagi Zoom ya. Dalam classroom. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memulai kelas baru. Jadi di menu sebelah kanan atas di sini itu ada menu plus
ada menu plus. Kalau kita klik, maka akan muncul dua opsi, yaitu join class sama create class. Kali ini kita akan mencoba membuat video pembelajaran dari PowerPoint. Dari PowerPoint yang menggunakan aplikasi Camtasia. Kita lihat Bapak Ibu, bentuknya nanti akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini awalan pertama ketika kita membuka Camtasia. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengedit, maka Ibu tinggal klik dulu new project-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik dulu new project, maka akan kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah tahu bagaimana cara membuat soal yang baik dan benar. Nah, tapi di sini saya merefresh kembali ingatan kita semua bagaimana soal yang baik dan benar seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan soalnya, yang kita harus pahami dulu mungkin tentang dimensi dan level kognitif, karena yang kita tahu ya, saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti tahu level kognitif dan dimensi kognitif itu kita kenal dengan istilah taksonomi Bloom. Ini bukan contoh soal HOTS karena dia hanya ada di level 1, hanya pemahaman konsep saja. Shalom anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini topik yang kita bahas adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Pembelajaran kita untuk kompetensi dasar yang pertama, mengakui Allah dalam kehidupan keluarga. 2. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. 3. Memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. 4. Bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Berikut ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cuplikan sebuah video. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah selesai pemaparan mengenai diseminasi dan sedikit dokumentasi atau cuplikan dari kegiatan best practice TPMPS SMA Negeri 15 yang selama ini sudah kita laksanakan. Dan tadi terima kasih juga apresiasi untuk Pak Edo yang sudah mempraktekkan dari best practice kita, yaitu pembuatan video dari aplikasi Camtasia, dan juga sudah memberikan kepada tim dari TPMPS. Untuk video lengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube
dari TPMPS SMA Negeri 15 Jakarta, dan juga jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Gabriel yang telah memaparkan diseminasi topik baik. Sebelum saya lanjutkan ke acara yang ke-8 yaitu pembacaan doa, mungkin ada tanggapan atau mungkin ada kami persilahkan Bapak Ibu, atau tambahan masukan kami persilahkan. Mungkin dari Pak Marno kali. Ya, Pak Adang, silakan Pak Adang. Mungkin Dari Pak Pak Marno, Pak. Tambahan dari Pak Marno, Pak. Ya, baik. Langsung saja tadi yang sudah disampaikan Pak Adang terutama ya, dan juga disampaikan oleh Bu Nurlita bahwa kalau dalam istilah riset ya, dalam istilah riset ini hasil dari satu riset, mutu suatu riset jika, jika nih, pertama pengumpulan data, kemudian instrumen dan analisis data. Dalam pengisian raport mutu, kita lihat nih yang di PMP-nya Dapodiknya, lihat nih. Tadi Pak Adang katakan bahwa gampangnya jangan dipaksa-paksa, kalau memang belum ada ya kita katakan aja yang ada apa adanya gitu. Nah ini yang jadi masalah kan selama ini bukan ada tapi mengada-ada. Nah, gitu. Jadi saya sudah teliti loh. Saya sudah bandingkan raport-raport mutu antara sekolah A dan sekolah B. Ya maaf ya, di swasta saya kan paham betul swasta ini, sekolah ini, nggak usah sebut sekolahnya lah. Dengan sekolah negeri nih, kok hampir sama gitu loh. Nah, padahal fasilitasnya kan jauh beda, gurunya juga, ya kan? Mereka umumnya juga merangkap, mengajar, dan masih seperti dulu waktu saya juga zaman dulu merangkap-rangkap. Nah, jadi ngajar masih di negeri, otaknya udah sampai swasta gitu lah. Jadi pikirannya di swasta, ngajar masih di negeri. Jam 12:30 sudah harus ngajar di swasta. Jam 12 negeri baru selesai. Kan paling enggak perjalanan tahu sendiri. Nah, itu. Nah, ini artinya gini, sekolah itu seharusnya tidak seperti itu. Ini ya. Makanya waktu di LPMP saya berdua dengan Pak Saryono, Dr. Saryono, Kasih Dikmen, mengkritisi juga tentang instrumen yang dibuat oleh LPMP. Gitu. Tadi kan Pak Adang beliau datanya harus validitas. Gitu. Nah ini koreksi ya, sama-sama koreksi. Bukan berarti kita juga dengan instrumen itu yang ada kita bisa siasati. Bahkan kemarin juga diberikan contoh. Nah di Dapodik dicontohkan misalnya dari subindikator ya, subindikator. Memang dan saya yakin dalam membuat yang namanya instrumen pasti orang tuh akan multitafsir. Nah, ini kelemahan ya. Ini jangankan instrumen Dapodik ya, instrumen akreditasi aja ini terkadang beda pendapat antara satu asesor dengan asesor lain. Karena kita juga guru-guru terus terang semuanya tidak dilatih bagaimana mensiasati per instrumen yang ada dari indikator dan subindikator. Kadang-kadang kita bingung di situ. Nah kita boleh artinya koreksi ke dalam juga gitu loh ya. Bukan berarti jujur tidak jujur gitu ya. Terkadang persepsi beda. Ya. Nah, saya mungkin beda dengan yang lain dalam melihat. Nah, melihat instrumen itu kan perlu kejelian. Ya. Dan kita juga tidak pernah ada kuliah khusus tentang instrumen. Nah, ini tidak ada.
LPMP selalu memberikan tugas kepada guru, kepada kepala sekolah, gelondongan. Pernahkah dibahas tentang instrumen dengan istilahnya itu? Melihat instrumen sesungguhnya sama juga melihat undang-undang dari pasal ke pasal. Ini kalau kita mau fair, nih kan kita bicara akademik nih. Jadi saya buka juga ini, harus kita buka demi kita juga menambah wawasan. Nah, jadi kalau ada perbedaan dalam persepsi, ya, bukan berarti mungkin orang itu tidak jujur gitu loh. Sebenarnya jujur, cuman bingung gitu loh. Ini apa maksudnya gitu ya. Jadi ini barangkali kita bisa lihat koreksi instrumen yang dibuat. Saya paham betul itu ya. Nah, saya baca dari risetnya Sugiono begitu. Saya ingat-ingat bagaimana menganalisis data dari instrumen yang ada yang kita miliki. Ini masuknya kemana nih? Lihat aja coba nanti kalau yang ngisi Dapodek coba pelajari, coba baca itu ya, indikator apa yang harus kita isi. Nah, terkadang kita bingung gitu loh ya. Ini saya sendiri kadang bingung, saya udah buka lagi. Ini apa maksudnya ini sebenarnya? Nah, ini satu kelemahan juga buat LPMP sebenarnya. Ya, guru-guru Pak ya, dia coba kalau ngelatih LPMP juga. Kan gelondongan yang dilatih, instrumennya nggak disentuh. Kalimat itu maksudnya apa? Oh, ini begini. Sehingga ketika sosialisasi dari tim TPMPS kepada teman-teman guru, artinya bedah instrumen bahasanya. Nah, ini nggak pernah dilakukan. Ya, nggak pernah dilakukan. Selama saya jadi asesor, juga dianggapnya sudah pinter aja tuh. Padahal dia juga sama-sama bingung kadang gitu loh. Nah, ini ya. Namun bagaimanapun juga kalau itu terjadi ya, maksud saya yang ditugaskan mengisi 10 guru ya, 11 apa 10? 11 ya. Buat sampel berapa? 11 ya? 11, Pak. Ya. Nah, bisa saja yang dibuat sampel ketika mengisi berdampingan, maksud saya gitu. Diskusi gitu ya. Kalau sendiri bingung apa nih maksudnya? Oh, ini gitu. Di samping kejujuran juga ada kebingungan yang perlu diselesaikan. Jadi saran saya dari 11 guru, boleh juga nih kepala sekolah, coba ibu ini yang mengisi, tapi ibu ini yang mendampingi. Sehingga ketika mengisi, di samping jujur, juga dimengerti. Ya. Nah, kebetulan ini SMA 15 nih yang mengadakan ini, jadi saya jadi timbul ide seperti itu. Karena saya sudah buka, lihat ini begini. Ya. Lebih-lebih lagi, ini chat terbuka juga. Sampai saya kritisi juga. E-rapot yang kemarin kita sudah pada ngisi, ya kan, dari apa namanya, instrumen 1, 2, ya kan, yang 8 standar. Sampai sekarang saya belum ngisi, terus terang. Kenapa? Begitu isi, muter-muter berkali-kali. Muter lagi, bingung juga saya. Satu sisi. Ya. Jadi persoalan internet. Tapi orang lain kok bisa, saya juga heran. Gitu. Saya setiap ngisi itu begitu. Sampai-sampai jadi saya lupa nih, belum ngisi-ngisi jadinya. Karena setiap ngisi, kan kita ada kerjaan lain gitu loh. Ini juga ya gitu. Yang kedua, ini juga. Ketika saya isi, misalnya, ini saya sampaikan ke sekolah nih biar tahu. Saya isi ke sekolah, apa namanya diisi. Saya isi 98. Di dalam e-rapot jadinya 100. Lah, kok begitu? Kalau 100 kan nggak ada masalah. Jadi antara yang saya isi, begitu kita 98 nih, langsung muncul 100. Kalau nggak ada yang nilainya 77 nih, saya isi 77. Munculnya angkanya berapa? 55. Lah, ini terjadi nih, saya udah kritisi. Sampai saya LPM saya kritisi. Sementara, ini lagi nih, persoalan mutu ya, para kepala LPMP mengatakan perlu data yang valid, tadi dikatakan Pak Adang juga sama. Perlu data yang valid.
Sehingga kita betul-betul menunjukkan rapot yang sebenarnya, bukan rapot dalam bayang-bayang, bukan rapot bayangan. Ya, ternyata instrumen yang dia ciptakan dari departemen, bahkan saya juga ngomong departemen, seperti itu kondisinya. Nah ini jadi kadang antara dia menggebu-gebu dengan pembukaannya, di prakteknya seperti itu. Nah kalau itu soal lain ya. Jadi ini contoh instrumen. Bahkan tadi saya katakan bermutunya, berkualitas sesuatu hasil apabila pertama instrumennya, yang kedua bagaimana mengumpulkannya, kejujuran di dalam mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis datanya, dan instrumen. Kalau yang isi aja bingung, kira-kira yang isi bingung, yang harusnya nilainya misalnya ada 3 nih, ada 3 kriteria di dalam indikator. Yang pas hanya 2, tapi dia nggak jujur. 3-3-nya pas nih. Akhirnya kan akan berbeda. Coba teknik menghitung di instrumen. Indikator ini dapat, indikator ini dapat. Yang ketiga tidak masuk, dimasuk-masukin. Berarti si faktor pengumpulan data, ketidakjujuran. Nah, akhirnya aturan istilahnya 3/5 misalnya. Karena yang 2 dianggap benar juga, akhirnya menjadi 5/5, hasilnya 1. Harusnya hanya 3 doang. 3/5 harusnya 0,6 dapatnya misalnya gitu. Karena ketidakjujuran dalam pengumpulan, maka hasilnya menjadi 1. Ini yang sering terjadi di dalam pengumpulan data. Nah ini, yang tadi kata pada Adang, perlu kejujuran. Tapi terkadang kita jujur, nggak ngerti instrumennya, bingung. Jadi ada yang artinya ada kesalahan karena kebingungan. Nah, gitu. Beda kesalahan sengaja salah. Tapi ada kesalahan yang kebingungan di dalam mengisi karena faktor instrumen atau statement di dalam indikator atau subindikator yang kita bingung. Nah, dengan istilah-istilah itu. Coba nanti tolong betul nggak yang kalimat yang saya sampaikan. Ya, karena sudah teliti. Oh, seperti itu. Kenapa terjadi? Jadi bukan semata-mata yang selama ini didengungkan karena kurang jujur. Jadi ketidakjujuran yang disengaja, ada juga mungkin ketidakjujuran yang kebingungan dalam mengisi instrumen. Tapi kalau kita sudah niatkan, ya kita diskusilah. Kalau kita bingung, diskusi dengan teman lain, ya paling tidak udah upaya supaya kita juga ngisinya benar. Gitu. Sekira itu yang penting ya Bapak Ibu kaitannya dengan SPMI. Karena saya juga sedang teliti tentang SPMI ini. Ya, buat tulisan saya. Jadi saya juga atensi benar melihatnya. Bahkan saya sub indikator saya pelajari, saya lihat oh begitu persoalannya. Jadi sudah ketemu nih ya. Jadi mudah-mudahan kita jujur. Kalau bingung jangan sampai salah. Ya kita diskusi itu aja ya. Kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mano Habib. Berikutnya, kita memasuki acara yang ke-8 yaitu pembacaan doa. Kami mohon kepada Bapak Ustadz Amin untuk membacakan doa penutup. Oke. Bapak Ustadz Aryono, silakan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semuanya telah mengikuti kegiatan TPMPS. Alhamdulillah sudah tuntas, selesai, dan diakhiri dengan bacaan doa. Baiklah, kita awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radi ulang kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya mayuka bi majidah. Ya amin. Alhamdulillah yang qadir karimi wa adil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma harinil haqqa haqqan wa warzuqni tibaa wa harinil batila batilan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Demikian rangkaian acara diseminasi praktik baik pada hari ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.